Sudah terlihat di layar? Sudah terlihat, Pak. Aman, Pak. Sudah, Pak. Baik. Ini soal yang pertama. Ini diminta konversi dari assembly MIPS menjadi bahasa C. Nah, bagaimana caranya? Kalau untuk proses konversi ya, ini agak jarang kasusnya dari assembly MIPS menjadi bahasa C. Dan ini sedikit lebih rumit daripada kebalikannya, bahasa C menjadi assembly MIPS. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau dari bahasa C menjadi assembly MIPS, itu satu baris bisa menjadi beberapa baris. Kalau dibalik, berarti kita harus bisa menguasai lebih dalam secara keseluruhan ya. Dari sekian baris di bahasa assembly ini, barangkali beberapa baris itu bisa diringkas menjadi satu baris bahasa C. Jadi dari sisi kesulitannya tentu lebih susah ya. Baik. Nah, di slide ya, di materi yang ada tentang bahasa assembly ini, yang ada itu dari bahasa C ke assembly. Kalau yang sebaliknya di slide yang kita gunakan itu tidak ada. Baik. Nah, untuk itu kita coba ya, coba kita lihat satu persatu apa yang ada di sini, di baris ini. Kemudian nanti setelah ada, itu kita coba simpulkan, ternyata itu instruksi apa kalau dikonversi ke bahasa C. Oh ya, bahasa C ini bahasa yang levelnya lebih tinggi daripada bahasa assembly. Namun bahasa C itu bukan bahasa level tinggi ya, bisa disebut bahasa level intermediate atau sedang atau tengah. Karena yang bahasa lebih tinggi itu yang sekarang ini pada umumnya digunakan udah bahasa tingkat tinggi. Jadi bahasa C ini bahasa antara low level itu assembly dan high level yang sekarang banyak digunakan. Oke, kalau kita urai, ya, ini mungkin ini agak lama ya yang bahasan ini. Maka yang terjadi di sini adalah penjumlahan ya. Kalau ini dengan kalimat jumlahkan register 0 dengan register 0 simpan di register S3. Maka ini hasilnya apa? Register S3 itu hasilnya sama dengan 0. Jadi ini sama dengan menginisialisasi register S3 dengan nilai 0. Kemudian untuk di bawahnya SLL. SLL apa itu artinya? Ada yang tahu? Ya, kita coba lihat di daftar instruksi ya. Itu di pertemuan tentang assembly. Ke-15 ya, kalau salah ya. Di daftar instruksi, SLL, Shift Left Logical. Jadi, geser kiri secara logical. Di sini juga nggak ada contohnya ya. Jadi, pantas kalau itu jadi tugas, jadi ditanyakan, kita coba bahas juga di sini ya. Sebentar, ini. Nah, shift left, ya, geser kiri ya, geser kiri. Ini yang hampir sama itu adalah SLT ya. SLT, kalau SLT, shift left then, maka hasil akhirnya nilai yang
register di dekat instruksi itu yang akan berubah. Nah, kalau ini ya, ini shift left secara logical, geser kiri ya, itu nilai yang ada di register S3 ini akan digeser ya. Nah, 2 ini apa? Sayangnya di instruksi tadi tidak ada penjelasan lebih lanjut ya. Jadi ini juga masih agak ragu saya ya. Apakah tepat apa enggak penjelasan saya ini. Yang saya artikan ya, maka nilai dari S3 ini akan di shift left, geser ke kiri ya. Secara logical ya, 2 ini bisa jadi ini posisinya sebanyak 2 posisi. Jadi nilai dari S3 T0-nya jadi berapa ini masih kita belum tahu ya. Kita skip aja dulu. Kemudian baris di bawahnya ini berarti nilai dari register T1-nya itu akan diisi dengan hasil penjumlahan register S1 ditambah dengan register T0. Kemudian dilakukan baca memori ya, di mana alamatnya adalah yang ada di register T1. Kemudian disimpan di register T2. Di sini kita lihat offsetnya 0, artinya apa? Tidak dilakukan pergeseran. Ya ini berarti base address-nya yang ada di register T1. Kita coba lebih skip ya. Nanti kalau nulis di seperti ini kelamaan ya. Kemudian setelah itu dilakukan penjumlahan. Yang dijumlahkan itu adalah isi register T0, di mana T0 tadi ini adalah sebenarnya hasil dari shift left, ya, geser ke kiri tadi. Di sini T1 itu hasil geser kiri dengan S1, kemudian T1 yang merupakan hasil shift left itu sekarang dijumlahkan dengan register S0. Ditaruh di register T3. Kemudian disimpan. Apa yang disimpan adalah apa yang ada di register T2. T2 tadi apa? Hasil dari isi memori yang dibaca sebelumnya ditaruh di register T3. Oke, kita lanjutkan. Kemudian register S3-nya itu ditambah dengan 1 ya. Register S3 itu sebelumnya apa? Sebelumnya adalah 0 ya. Sebelumnya 0. Kemudian di sini ditambah 1. Kemudian di bawahnya register T4 diisi 4. Kemudian, nah ini ada SLT. Ini akan menentukan nilai register T5 itu 1 atau bukan. Akan bernilai 1 jika isi register S3. S3 tadi adalah yang ini ya. Nilai S3 sebelumnya yang ditambah 1 dibandingkan dengan isi register T4. T4 itu berapa nilainya? 4. Jadi kalau isi register S3 lebih kecil dari 4, maka register T5-nya akan di-set 1. Nah, SLT biasanya dipasangkan dengan instruksi untuk percobaan berikutnya, yaitu untuk ngecek nilainya 1 atau bukan, atau sama dengan isi register S3 ini apakah lebih kecil dari 4 atau bukan. Kalau isi register S3 lebih kecil dari 4, maka register T5-nya nilainya 1, kemudian ini untuk ngecek nilai 1 atau bukan dibandingkan dengan 0 atau 0. Ini pakai BNE. Kalau register T5 ini 1, maka dia akan looping lagi ke atas. Ya, itu satu siklus yang terjadi seperti itu. Nah, kalau dari
siklus tadi, kira-kira ya instruksi apa yang terjadi di deretan yang banyak ini? Ada yang ya? Kuncinya adalah seperti ini, instruksi loadword dan storeword. Jadi ini dugaan sementara saya ya. Jadi ini adalah instruksi untuk jadi isi memori ini dibaca, kemudian dilakukan penggeseran alamat, ya, kemudian disimpan di lokasi yang lain. Itu ya kesimpulan sementara saya seperti itu di instruksi ini. Untuk lebih detailnya lagi, tentu akan bisa ditelusuri dan mungkin akan cukup banyak makan waktu ya. Sementara kita akan coba lihat kasus-kasus lain yang potensi untuk ditanyakan di UAS itu lebih besar. Kalau soal yang semacam ini, ya ini termasuk yang kategorinya agak rumit, itu kemungkinannya lebih kecil untuk digunakan di UAS ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena model UAS nanti hampir sama seperti UTS. Yang bagian IC itu hanya ada waktu sekitar 50 menit. Ya, jadi sangat pendek. Sementara yang jadi bahan UAS itu ada 2 sub-CLO. Sub-CLO yang pertama itu materinya tentang input output dan sistem bus. Kemudian sub-CLO yang kedua itu ada SAP1, SAP2 dan MIPS. Kan ya, materinya cukup banyak. Jadi dalam waktu yang pendek kemungkinan ini ya soal-soal yang solusinya butuh waktu panjang itu mungkin nggak akan ditanyakan di UAS ya. Jadi karena keterbatasan waktu, jadi mungkin soal-soal yang relatif lebih simpel sebenarnya dibanding soal tugas ya. Nah, oleh karena itu jangan sampai hal-hal yang simpel itu nanti tertutupi atau sudah bingung duluan karena adanya soal yang lebih rumit. Jadi ini pasti saya yakin ini soal tugas. Kalau soal tugas itu waktunya leluasa, jadi skopnya bisa pengerjaannya bisa lebih lama. Ya kira-kira gitu ya kesimpulan sementara saya dari alur ini untuk mengcopy data sebenarnya. Ya. Oke, kemudian ini SAP1. Nah, SAP1 ini relatif sederhana karena di SAP1 hanya ada 5 instruksi ya yang digunakan, yaitu LDA, kemudian add, kemudian sub, kemudian out ya, dan HLT. Nah, instruksinya hanya 5 macam ini di SAP1. Kemudian yang diminta di sini adalah menulis program. Bilangan yang diberikan adalah bilangan desimal. Maka langkah pertama, ini masing-masing harus kita ubah ke dalam angka desimal. Karena di UAS itu full close book ya, jadi proses pengubahan ini seandainya ada soal semacam ini, maka harus dilakukan dengan manual. Bagaimana caranya? Misalnya 44 ya, kita akan ubah ke hexa, caranya adalah dibagi 16. 44 dibagi 16, dapatnya 2 ya. 2 kali 16, 32, sisanya adalah berapa? 12. Nah, 12 ini heksanya apa? Heksanya adalah C ya. Nah, sisanya 2 ini udah hasil baginya 2 ini udah nggak cukup untuk dibagi lagi 16. Maka 44 itu heksanya adalah 2C. Ini kita kasih tanda huruf H ya, sebagai tanda huruf angka heksa. Kemudian kalau 13 simple ya. 13 itu ini bisa dihafalkan mestinya yaitu D.
Cuma ingat, di bilangan yang digunakan di SHP-1 ini kan angkanya 8 bit ya. Jadi 8 bit harus ada 2 angka hexa. Maka D ini akan ditulis dengan 0D ya. Ini 13, kemudian 19. Kalau 19 ya. Ini kita bisa lakukan pembagian dengan 16, hasilnya 1, sisanya 3. Sehingga 19 ini heksanya adalah 1, 3 hexa. Kemudian 29. 29 ini juga kita bagi 16, dapat 1, sisanya berapa ini? 13 ya. Sisanya 13, ini heksanya adalah D ya. Betul? Ini D. Sehingga 29 ini heksanya adalah 1DH. Ini langkah pertama. Kemudian di sini sudah ditentukan data. Data itu maksudnya bilangan yang mau dioperasikan harus ditaruh di alamat 8, B, E, dan F. Maka solusinya adalah kita buat dulu alamatnya ya. Alamatnya dari 0 heksa, kemudian 1 heksa, 2 heksa, terus 8 heksa, kemudian A, kemudian B, C, D, E, dan F. Jadi ada 16 alamat di SHP-1. Nah, yang diminta di sini alamat 8, B, E, dan F. Kita mau taruh apa isinya? Di sini nggak ditentukan, jadi boleh pilih aja ya, bilangan pertama. Ini bilangan pertama tadi heksanya adalah ini ada 2C ya. Kemudian yang kedua ini saya beri kotak ya. Ini bilangannya, ini yang dalam bentuk heksa. Bilangan ketiga ini ya. Bilangan keempat ini. Nah, masing-masing bilangan akan ditaruh di alamat berapa? Ada 8, B, E, dan F. Bebas, nggak ditentukan di sini. Jadi seandainya 2C mau ditaruh di 8H, boleh. Ditaruh di F juga boleh. Nah, di solusi ini kita coba tuliskan urut saja ya. Jadi yang 8 itu kita isi dengan 2C. Kemudian yang 0D kita taruh di PH. Ini isinya 0D ya, 0D. Kenapa ada garisnya? Oke. Kemudian yang bilangan ketiga, 1,3 kita taruh di EH. Ini 1,3. Kemudian terakhir F diisi dengan 1D. Oke, ini bilangannya. Ini akan menentukan program yang akan kita buat untuk SHP-1. Di sini tidak ada ceritanya untuk input ke memori. Jadi bilangan yang akan dioperasikan adalah dimasukkan dengan cara seperti ini ya, sesuai dengan yang di soal. Nah, untuk mengambil bilangan, memasukkan ke akumulator, maka instruksi pertama adalah LDA. Jadi untuk SHP-1 ini lebih simpel sebenarnya solusinya ya. Pasti instruksi pertama itu bilangannya harus diambil dulu dari memori. Untuk mengambil instruksinya LDA. Misalnya bilangan pertama tadi yang 44 itu heksanya kan 2C. 2C tadi ditaruh di alamat 8 heksa. Maka instruksinya adalah LDA 8 heksa. Jadi satu alamat memori di MIPS itu bisa diisi data 8 bit. LDA ini kodenya 4 bit, 8 ini alamat 4 bit.
Jadi totalannya 8 bit. Demikian juga ini bilangan yang diisikan ini kan 2 angka, harus 2 angka. Kalau misalnya tadi D ini hanya diisikan D, itu salah. Karena satu alamat isinya 8 bit ya, harus diisi dengan 0 di sebelah kirinya. Jadi bilangan pertama sudah kita ambil, kemudian operasinya adalah dijumlahkan. Berarti baris kedua instruksinya kita add. Dijumlahkan dengan bilangan 13 desimal, 13 tadi, heksanya adalah 0D. 0D kita taruh di alamat BH. Jadi ini add BH. Kemudian operasi berikutnya pengurangan, berarti instruksinya kita gunakan sub. Dikurangi dengan angka 19. 19 tadi, heksanya 13. 13 ada di alamat EH. Jadi sub EH. Berikutnya penjumlahan dengan 29, berarti penjumlahan kita pakai add. 29 tadi heksanya 1D, 1D ditaruh di alamat F. Maka FH. Nah, ini udah selesai sampai di sini. Nah, biasanya dilengkapi dengan perintah untuk mengumpulkan yaitu out. Nah, out ini tidak perlu operan ya. Dan terakhir adalah HLT. Selesai. Ini jawabannya. Ya, ini programnya. Apakah ada yang mau bertanya tentang solusi dari pertanyaan ini? Cukup jelas ya? Silakan. Bapak izin bertanya. Ya, silakan lanjut. Izin bertanya, Pak. Kalau misalkan ADD BH-nya saya taruh di 2H, apakah boleh, Pak? Atau memang berurut gitu, Pak? Jadi dari 0H sampai 5H itu harus berurut gitu. Sebentar. Coba diulangi karena tadi agak kecil di speaker saya. Tadi apa? Ini ya. Kalau misalkan ADD-nya itu saya taruh di 2H, itu boleh apa tidak, Pak? Lompat. Iya. Lompat ya. Untuk instruksi program ini nggak boleh. Ini harus rata, merapat. Kenapa? Karena increment-nya itu kan 1 ya, program counter. Kalau 1H ini dikosongin, maka ketika dieksekusi, nanti program counter akan mengakses alamat 1H yang nggak ada instruksinya. Itu kan bingung programnya. Ya, nggak ada apa-apanya. Jadi untuk instruksi, ini harus padat. Nggak boleh ada yang kosong. Tapi untuk data, ini bebas. Kira-kira itu jawabannya. Apakah terjawab? Iya, Pak. Terjawab, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke, ada lagi. Ini tentang SHP1 ya. Tidak ada? Cukup jelas? Kemudian, nah. Ini Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk SHP1 itu kalau misalnya perkalian, itu di ADD berkali-kali atau gimana? SHP1 nggak bisa. Hanya penjumlahan sama pengurangan. Dan bilangan negatif pun nggak bisa. Jadi sangat terbatas sekali kemampuannya SHP1. Ya, paham, Pak. Pak, berarti tadi kalau misalnya bebas, nanti tinggal di 0H sampai 5H-nya disesuaikan aja ya, kalau misalnya add-nya gitu, misal 8H-nya, misal 2CH-nya ditaruh di BH. Ya, ini maksudnya address yang ini ya, gitu. Operannya ya. Ini bebas, tergantung peletakan di sini. Cuma kalau di soal ini kan hanya boleh di 4 ini ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau misalnya nih ya, yang alamat 8 itu diisi dengan 1D. Ya, bilangan yang terakhir, ya, misal ini saya coret-coret ya. Ini isinya misalnya 1D, yang 8 ini. Ya, 1D heksa. Berarti bilangan pertama, 2C-nya ditaruh di mana? Mungkin ditukar dengan sini ya. Ini ditukar. Ini jadi 2C. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah ini 8H ini menjadi FH. Ini bilangan pertama kan, yang 44 ini ya. Efeknya seperti itu. Jadi nyambung antara letak
bilangan dengan alamat yang ditulis menjadi operan dari instruksi ini. Ini yang nggak boleh salah. Ya, baik, Jadi Pak. untuk program SAP1 ini sih yang harus hati-hati, ini aja alamatnya ini harus sesuai ya dengan bilangan yang kita inginkan. Hanya itu aja tingkat kerumitannya. Jadi kalau ada soal SAP1 jangan sampai salah ya. Oke, SAP1 oke. Nah, untuk tabel ini ya kebetulan kelas saya menggunakan soal yang seperti ini. Ini tidak susah, tetapi hanya salah paham ya, salah paham memahami maksud dari tabel. Jadi di sini ada clock. Kita tahu bahwa satu instruksi di SAP1 itu kan dieksekusi clock per clock ya. Clock pertama ngapain yang terjadi, clock kedua ngapain, dan seterusnya. Kemudian di soal ini kepotong seperti ini ya. Jadi sebenarnya yang diminta diisi adalah bagian yang berubah saja. Jadi supaya apa? Lebih simpel ya. Lebih simpel untuk jawabnya, lebih simpel untuk mengoreksinya. Walaupun sebenarnya ada isinya. Kebetulan ini karena saya nggak tahu ya, apakah nomor 2 termasuk yang ditanyakan, karena ini apa? Ini kepotong, dan nanti kalau untuk menjawab, maka akan sebaiknya, jadi ini sebenarnya soal lengkapnya itu lompat-lompat ya, ada di bagian lain yang ditanyakan ini adalah instruksi pertama. Kalau ini kan langsung instruksi kelima ya. Oke. Nah, ini sebenarnya ada di soal nomor lain itu instruksi pertama. Jadi kalau mau mengerjakan, ini kita anggaplah misalnya ya, ini misalnya ini instruksi pertama ya. Instruksi pertama, maka instruksi pertama itu yang ini, LDA 8H. LDA 8H. Nah, misal ini ya, ini apa yang diisikan. Ini ada catatannya sebenarnya, yang diisi adalah yang mengalami perubahan. Nah, di sini ada PC, program counter, ada MAR, ada IR, akumulator, register B, register out, dan display. Nah, LDA, instruksi pertama, bukan instruksi ya, clock pertama, 23, jadi saya ulangi, apapun instruksinya, clock 1, 2, 3, ini aktivitasnya sama. Mau LDA, mau add, mau sub, mau out, mau HLT, sama. Di clock pertama yang terjadi adalah isi PC ini akan dialirkan atau di-copy ke MAR. Nah, PC ini mula-mula pasti alamat 0. Seperti ini ya. Ini program itu mula-mula di alamat 0. Nah, itu akan dikopikan karena di PC itu nggak hilang sebenarnya ya, masih ada. Nah, di sini dimintanya dalam biner. Karena ini alamat, maka MAR-nya ini akan isinya 0 semua nih, biner ya. Ini clock pertama yang terjadi seperti ini. Kemudian di clock kedua yang terjadi increment PC. Tadinya PC ini 0 semua, ini akan berubah menjadi 0001. Jadi ini yang kita tulis yang berubah saja ya. Di clock ketiga, targetnya instruksi itu masuk di IR sini. Instruction register. Nah, berarti instruksi yang mana yang akan dimasukkan di sini adalah instruksi di alamat 0. Alamat 0 instruksinya LDA 8H. Nah, karena instruksi di SAP1 itu hanya ada 5, maka kita mudah mengingat-ingat kode instruksinya. Jadi kalau LDA ini, ya kodenya adalah berapa? 0, 0, 0, 0, atau desimalnya 0. Kalau add, ini 0, 0, 0, 1. Kalau sub, 0, 0, 1, 0. Kemudian out itu 1, 1, 1, 0, dan HLT itu 1 semua. Ini kode instruksinya. Nah, yang diisikan di IR, ini adalah satu instruksi lengkap. Itu terjadi di clock ketiga, ya. Kodenya untuk LDA tadi adalah 0 semua. Sebanyak 4 buah. Kemudian alamatnya
8H, 8 itu binarnya 1, 0, 0, 0. Ini isinya, clock ketiga yang terjadi ini. Kemudian, clock keempat, apa yang terjadi adalah proses decode instruksi. Jadi, yang kode instruksi 0 ini masuk ke control unit ya, controller sequencer. Yang 100 ini kan alamat, ini masuk ke MAR. Jadi MAR itu akan diisi menjadi 1000. Itu di clock keempat. Jadi yang tadinya ini 00 semua, di sini berubah jadi 100. Ini yang dikosongin ini sebenarnya isinya sama ya. Ini sama ini. Cuma kalau di soal ini kan yang diminta hanya yang berubah aja. Kalau sama nggak usah ditulis sehingga lebih simpel jawabnya. Nah, lanjutannya adalah clock kelima, targetnya bilangan pertama itu diambil, ditaruh di akumulator. Bilangannya ada di mana? Ada di alamat 1000 atau ini ya, 8 ini. Ini yang akan diambil. Isinya apa? 2C. Berarti akumulator isinya 2C. Dalam biner berarti 2 itu 0, 0, 1, 0. Ini 2. C itu 12 ya. 1, 1, 0. Jadi untuk instruksi LDA ini sampai clock kelima udah selesai targetnya, instruksi ada di akumulator ya. Nah, nanti di soal yang lain ya, yang utuh ini pasti ditanyakan yang instruksi kedua. Instruksi kedua apa? Add. Apa yang terjadi? Clock 1 2 3 akan diulangi lagi. Cuma sekarang ya, MAR-nya tidak dari 0, berangkatnya sudah dari 001. Ini yang akan diisikan di MAR, dan seterusnya. Apakah ada yang mau ditanyakan ini? Ini contoh satu ya, satu instruksi di SAP 1. Itu tadi MR-nya 000 karena instruksinya mulai dari 1, Pak. Dari 0, ini, alamat 0 iya, ini. dari Nah, 0. Iya. Tadi yang LDA 8H itu. Iya, jadi ini hanya mindahkan ya, bukan mindah sebenarnya, copy lah ya, karena di tempat aslinya PC ini nggak hilang nih, masih ada nih. Ya. Misalnya instruksinya yang add gitu Pak, gimana Pak? Oke, coba kita teruskan ya. Cuma di mana buatnya nih? Oke ya, anggaplah ini ya, ini clock 1 di sini ya. Instruksinya add ya. Ini add. Ini instruksi kedua, add berapa ini? PH. Ini ya. Terus ini clock-nya ya, clock 1. Ini terlalu dekat. Nah, ini clock 1. Apa yang terjadi? Mirip dengan di atas, yaitu isi PC dialirkan ke MAR. Jadi MAR-nya ini akan menjadi sama dengan isi PC. Terakhir berapa? 001. Ini akan menjadi 0001. Ini clock 1. Clock kedua, increment. Isinya tambah 1. 0, 0, 1, 0. Clock ketiga apa? Instruksi ditaruh di IR. Jadi di IR ini, sekarang instruksinya apa? Add B. Add itu kodenya 0001. Ya, ini ditaruh di IR ya. Bisa tarik garis biar jelas ya. Nah, di sini 0, 0, 01. Ini kode instruksi add. Terus alamatnya B. B itu binarnya. B itu desimalnya adalah berapa? 11 ya. 11 itu binarnya adalah 1011. Ini isinya. Instruksi masuk di IR clock ketiga. Di clock keempat itu decode. Decode itu kode instruksi dan alamat dipisah. Nah, alamatnya masuk ke MAR di sini. Berarti MAR sekarang isinya jadi 1011. Ini adalah alamat bilangan yang kedua. Di clock kelima, bilangan kedua diambil di alamat 1011 atau B. Ya. B itu isinya 0D bilangannya. 0D akan masuk di mana? Bukan di akumulator, tetapi ini saya tarik garis ya, di clock kelima ya. Ini clock kelima, ini yang terisi adalah yang register B. Nah, di register B ini bilangannya. B
bilangan di alamat 1011 atau alamat B isinya 0D. Ditulis biner berarti 0, 0, 0, 0. D itu berapa? 13 ya. 1, 1, 0, 1. Ini clock 5. Ini bilangan kedua nih yang mau dijumlahkan. Di clock ke-6 itu dilakukan penjumlahan isi akumulator yang sebelumnya ini ya. Dijumlahkan dengan ini. Ya, kalau mau dijumlahkan biner langsung boleh, tapi kalau mau ke area desimal terus diubah ke biner boleh ya. Misalnya desimal. Ini bilangan pertama tadi adalah berapa? Kita bisa lihat di sini ya, 44 ya. 44. Bilangan keduanya 13. Ini kalau dijumlahkan ini 7, ini 5. Ini desimal. Jadi kalau mau ke heksa kita bagi 16 dapat berapa nih? 3 ya. 3 itu hasilnya 48. Sisanya berapa? 9 ya. Jadi heksanya betul nggak? 16 kali 3, 48, 57 kurangi 48, 9. Jadi hasilnya adalah heksanya 39. Nah, 39 itu masuk ke mana? Ke akumulator lagi. 3 itu adalah 0, 0, 1, 1, 9 itu 1, 0, 0, 1. Itu kalau tadi areanya kita jumlahkannya dengan desimal. Bagaimana kalau pakai biner? Boleh juga ya. Yaitu bilangan pertama yang ini ya. Kita tulis coba dalam biner ya. 0, 0, 1, 1. Ini 0, 0, 1, 0. Ini bilangan yang pertama ini ya. 1, 1, 0, 0. Dijumlahkan dengan bilangan kedua ini. Yang ada di register B ini. 0 semua. Kemudian 1101. Ini penjumlahan biner nih. Jumlahkan, ini 1, ini 0, ini 0, terus ini 1, ini 1, 1, 0, 0. Ya. Ini adalah 3, yang ini adalah 9. Sama ya. Jadi hasil akhirnya sampai instruksi kedua ini bilangannya ya. Dan seterusnya. Bisa ya? Lanjutkan bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Dan seterusnya gitu ya. Nah, langkahnya seperti itu. Jadi instruksi add itu full 6 clock dipakai. Nanti sub juga sama full 6 clock. Kalau out hanya 4. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti Pak, kalau misal di soalnya nanya instruksi yang keempat, berarti PC-nya mulai kalau pada clock satunya mulai dari alamat biner instruksi 3 ya Pak? Ya, jadi kalau ada soal yang seperti ini, saran saya mengerjakannya urut ya. Kenapa urut? Karena ini visinya ini kan lanjut terus ya, nyambung ya, supaya nggak terlewat maksudnya ya. Jadi setelah instruksi kedua, terus kerjakan untuk instruksi ketiga ini ya. Setelah itu instruksi keempat, 5, dan ke-6 terakhir. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, kalau nggak urut nanti takutnya ada yang terlewatkan ya, khususnya ini nilai visinya. Oke ya, yang SHP 1 lewat ya, lanjut ya. Oke, nah sekarang ini materi tentang input-output ini ya. Yang kiri ini adalah blok diagram device eksternal. Yang kanan ini blok diagram modul I/O. Nah, yang di soal ini diminta memasangkan ya huruf A, B, A, C, D, G. Ya berarti yang ini ya. Ini A, C, D, sama G ini dipasangkan dengan sebelah kiri.
nomor berapa. Jadi nanti A itu pasangannya dengan nomor berapa, C nomor berapa, dan seterusnya. Nah, perlu diketahui bahwa ya, yang terhubung ke device eksternal adalah yang sisi kanan ini. Kalau yang sisi kiri, ini adalah sistem bus. Ini terhubungnya kemana? Ini internal, ini modul I/O, berarti bisa ke memori, bisa ke CPU. Ini nggak mungkin ke device eksternal. Jadi, yang G ini pasti nggak akan tersambung ke sini. Terus apa jawabnya? Berarti yang G tidak dipasangkan dengan salah satu nomor di sebelah kiri, karena dia terhubungnya ke sistem bus. Ya, hati-hati kalau ada soal seperti itu ya. Jangan main memasangkan aja. Jadi yang G itu jawabannya tidak dengan salah satu nomor ini ya. Nah, berarti sekarang yang kanan. Cara gampangnya adalah perhatikan arah panahnya. Kalau A ini ada arah panah masuk dan keluar. Itu pasti pasangannya panah yang masuk dan keluar, yaitu apa? Nomor 2. Ya. Secara simpelnya cara berpikirnya gitu. Ya, artinya data ini bisa masuk ke modul I/O, bisa keluar. Nah, yang ada itu adalah di sini. Ya. Jadi yang A itu pasangannya adalah nomor 2. Yaitu data, ini jalur data ini ya. Kemudian yang C, ini dari modul I/O panahnya keluar. Pasti pasangannya di sini yang panah masuk. Yaitu keluar dari modul I/O masuk ke device, yaitu nomor 1. Yang D ini juga masuk keluar, ini bisa kemana? Ya ini nomor 2. Kok sama? Nah, perhatikan di sini bahwa modul I/O itu, di satu modul I/O bisa nangani lebih dari satu macam device. Ya, ini katakanlah ini device pertama, ini device kedua, dan seterusnya bisa banyak device ya. Jadi, nomor 2 di sini, ini asumsinya adalah ini device yang kedua ya. Karena di sini hanya digambarkan 1, berarti ya bisa masuk nomor 2 di device yang berbeda. Jadi soal ini seperti itu jawabannya ya. Apakah cukup jelas? Atau ada yang mau bertanya? Nah, biasanya mungkin banyak yang kejebak di sini ya. Memasangkan dengan salah satu angka. Bisa dipahami? Ya, soal yang semacam ini banyak variasinya ya. Ada yang menanyakan fungsi transducer, kalau device-nya misalnya mouse, device-nya hard disk, apa fungsinya gitu ya. Atau 4 ini kemana nyambungnya, nah, semacam itu. Macam-macam variasi pertanyaannya. Kalau di sini hanya diminta memasangkan yang ini, ACDG ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Yang soal ini. Soalnya dilengkapi ya coba. Halo? Pak, untuk yang G tadi nyambungnya kemana Pak? Untuk soal ini, dia tidak disambungkan ke nomor berapapun. Kenapa? Karena dia nyambungnya ke sistem bus. Sistem bus itu kita tahu kan ada komponen utama komputer ya, yaitu CPU, kemudian RAM, dan satu lagi modul I/O. Nah, yang digambar ini kan modul I/O. Jadi yang G ini nyambungnya ke bus, ya, bus yang bisa tersambung ke CPU atau RAM. Nggak mungkin, ini kan device eksternal ini, ya. Nggak mungkin ke device eksternal. Ya, redaksional kalimatnya bebas lah. Ya. Yang menjadi salah kalau dia dihubungkan dengan salah satu nomor ini, itu jelas salah. Oke, silakan. Pak, izin bertanya Pak, itu Ya. yang A itu kenapa nggak dihubungin ke 4? Pak kan juga keluar masuk juga Pak panelnya. Bedanya Ya. sama 2 apa? Beda-beda. 4 ini, ya ini ada tulisannya, coba saya perbesar. Ini data, device unique
to and from environment. Ini ada kata kuncinya environment. Environment itu lingkungan. Kalau device-nya itu mouse, maka ya yang masuk ke transducer ini berarti bukan data biner, karena transducer ini akan mengubah data bukan biner menjadi data biner. Ya. Kalau mouse, maka yang masuk ke transducer itu adalah pantulan cahaya laser yang diterima oleh sensor. Ya. Jadi di mouse itu ada sensor cahaya, ada sumber cahaya, ada sensor cahaya. Sumber cahaya mengeluarkan cahaya, kemudian oleh benda yang di bawah mouse itu akan dipantulkan, pantulannya itu yang ditangkap oleh sensor. Nah, itu yang akan masuk ke transducer. Jadi 4 ini adalah tersambungnya kemana? Ke sensor cahaya kalau device-nya mouse. Kalau device-nya hard disk beda lagi. Kalau hard disk itu kan magnetik ya. Penyimpan datanya magnetik, berarti transducer ini yang mengubah dari magnetik menjadi data biner atau digital. Itu kalau proses baca. Kalau nulis, berarti dari biner akan diubah menjadi medan magnet oleh transducer. Ya, seperti yang sudah kita pelajari di bahasan tentang hard disk ya. Oke, jadi nggak mungkin data yang di A atau D ini tersambung ke 4, karena ini ke environment ya, nyambungnya. Apakah kejawab? Terjawab, Pak. Terima kasih. Oke. Soal ini, oke? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ini tentang blok diagram device eksternal ini ya. Contohnya mouse. Nah ini mouse nih. Barusan yang tadi ya kita bahas ya. Mouse optik. Khususnya lagi mouse optik. Karena sebelum mouse optik kita ada mouse yang bukan optik ya. Ada bulanya seperti kelereng. Ini beda lagi gitu cara kerjanya ya. Nah, ini mouse optik yang diminta atau ditanyakan di sini ini transducer kontrol sinyal, status sinyal ya. Bentuk atau isi dari data sinyal dari ini masing-masing. Nah, kalau transducer ini fungsinya kan mengubah ya bentuk sinyal non biner atau non digital menjadi digital atau sebaliknya. Kalau yang masuk dari modul I/O berarti data digital nanti diubah menjadi non digital. Kalau hard disk berarti jadi medan magnet di sini. Ini fungsi dari transducer ya. Yang ditanyakan ini jelaskan bentuk atau isi data atau sinyal dari transducer, kontrol dan seterusnya. Ya, jadi ini ya. Ini datanya bisa macam-macam yang masuk ke transducer. Ini non digital lah, non biner ya. Kalau mouse tadi berarti pantulan cahaya ya, yang diterima. Kalau mouse itu hanya sifatnya dia memberikan data ya, bukan untuk ditulisi kalau mouse. Jadi satu arah. Kalau hard disk bisa dua arah, bisa read dan write. Kalau mouse itu hanya read saja. Diminta datanya dari sini ke sana arahnya. Nah, kemudian kalau buffer ini kan fungsinya nampung sementara. Kalau misalnya mouse optik berarti data dari pantulan sinar laser tadi oleh transducer diubah menjadi data biner, kemudian ditampung di buffer. Nah, setelah di buffer ini udah dalam bentuk biner ya atau digital. Ini yang masuk ke modul input output. Jadi bentuknya data biner atau digital. Nah, buffer ini fungsinya adalah untuk menampung data yang dihasilkan oleh transducer. Kenapa perlu ditampung? Karena kecepatan ini jauh lebih rendah daripada kecepatan aliran data dari device ke modul I/O. Jadi agar jalur ini tidak terganggu oleh kecepatan yang rendah ya, makanya digunakan buffer. Jadi buffer itu selalu ada di mana di situ terjadi perbedaan kecepatan. Di apapun sistemnya itu ada buffer. Kemudian sinyal. Kontrol sinyal ini ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, kalau mouse apa yang terjadi? Kalau kalian masang mouse optik ya, yang pakai dongle, ketika kalian colokkan ke slot
USB, ya, port USB, maka komputer akan memeriksa atau menanyakan. Dalam hal ini adalah yang kontrol sistem operasi ya. Menanyakan, siapa kamu ya, kira-kira gitu ya. Begitu dongle-nya kita colokkan di port USB, komputer akan menanyakan siapa kamu. Nah, ini ya, pertanyaan siapa kamu tadi itu akan masuk ke sini. Ini adalah deretan bit yang akan intinya menanyakan tadi. Nah, nanti si mouse itu akan menjawab, mengirimkan deretan bit di sini. Misalnya, oh saya mouse, ID saya ini. Nah, setelah dikenali, langkah berikutnya adalah pengecekan error apa enggak. Di sini akan ditanyakan ya. Apakah kamu ready? Nah, kalau error tentu dia akan mengirimkan deretan bit yang isinya atau artinya error atau bahkan nggak ada jawaban ya. Tapi kalau kondisinya ready, ya jawabannya ready. Setelah itu ya udah, terus dia dikelola oleh sistem operasi ya. Itu yang terjadi aliran data ketika ada device baru. Kira-kira itu ya jawabannya ya dari pertanyaan ini. Oke, lanjut. Nah, ini yang seru ini. Ini suruh cerita, ya. Prosesnya apa? Nah, berarti jawabannya kalimatnya bebas. Yang penting intinya masuk. Ya. Catatannya jadi dengan kalimat sendiri. Oke, ini gambar apa? Ini adalah gambar yang penting yang terjadi di dalam komputer, yaitu sistem interrupt. Interrupt tahu ya? Kalau sedang terjadi aktivitas yang sedang berjalan, kemudian ada yang ingin menyela, ingin mendapatkan layanan di tengah-tengah aktivitas tersebut. Otomatis aktivitas yang sedang jalan itu harus dihentikan. Nah, sebelah kiri ini adalah kondisi sebelum ada interrupt. Yang kanan ini kondisi setelah penanganan interrupt selesai. Jadi di sini ceritanya ini ada program user nih ya. Program user itu apa? Ya misalnya adalah PPT yang sedang dibuka misalnya, itu kan program user ya. Itu sedang jalan. Kemudian ya ini yang dieksekusi ini baris N ini ya. Ini nomor barisnya. Oh ya, ini memori ya. Ini memori digambarkan seperti pita. Di sini kita lihat misalnya program user ditaruh di alamat ini. Kemudian ada alamat Y sampai Y plus L ini diisi dengan interrupt service routine atau ISR. Ini adalah bagian dari sistem operasi yang tugasnya memeriksa interrupt. Kalau ada interrupt ini dieksekusi. Kemudian bagian yang awal atas ini area stack. Area stack itu mirip dengan area pengungsian. Jadi di memori itu ada coupling-couplingannya ya. Alamat sekian sampai sekian untuk ini, sekian sampai sekian untuk ini, dan seterusnya. Nah, biasanya program user itu ditaruh di alamat yang bawah atau alamat yang nomornya besar. Kalau alamat yang kecil-kecil, ini untuk keperluan OS ya, operating system. Biasanya seperti itu, atau program. Nah, di memori ini kita lihat ada 3 bagian ini ya. Area stack, kemudian program yang mengecek interrupt, dan program user. Nah, di sini ceritanya program user saat baris N dieksekusi, ini datang interrupt. Nah, perhatikan di sini, isi program counter. Oh ya, yang kotak ini adalah CPU ya. Di dalamnya banyak register. Salah satu register penting namanya program counter. Kemudian ini register yang lain-lain ya. Kita tahu kalau di SAP2 ada 3 buah register ya, akumulator, B, dan C. Kalau di MIPS ada berapa register? 32 register, banyak ya di MIPS. Nah, program counter isinya adalah alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Kita lihat saat itu isinya sudah N+1. N+1 itu apa? Ini. Alamat program yang akan dieksekusi. Jadi saat itu yang dieksekusi baru di alamat N. N+1-nya belum, tetapi dia sudah diisikan di program counter, sudah siap-siap nih ya.
Seperti tadi di kasus yang SAP1 ya. Nah ini, clock kedua itu kan increment kan. Ini adalah alamat instruksi berikutnya. Yang dieksekusi saat itu masih instruksi 0, tapi instruksi berikutnya sudah siap-siap ini diisikan di PC ya, di clock kedua ini kalau SAP1. Nah ini mirip seperti itu. Nah, jadi alamat N+1 ada di program counter. Kebetulan saat N dieksekusi ada interrupt. Ketika ada interrupt, program ISR ini akan dieksekusi. Siapa yang mengeksekusi? CPU. Jadi seluruh register CPU ini akan digunakan oleh program ISR. Apa jadinya kalau program user tadi tidak diungsikan? Ini akan kena timpa. Kalau kena timpa, nggak bisa lanjut. Supaya bisa lanjut, maka ini diungsikan ini ya. Ini nilai program counter alamat N+1 taruh di stack, terus ini register yang lain taruh di stack ke area pengungsian ya, saya nyebutnya area pengungsian. Jadi isi register di prosesor semuanya diungsikan ke sini. Setelah diungsikan, kemudian yang dieksekusi adalah program yang tugasnya ngecek interrupt. Interrupt itu misalnya ketika sedang menjalankan PPT misalnya ya, kemudian saat itu ada aktivitas ngeprint juga, ternyata kertasnya habis. Nah, interrupt datang dari printer. Ya. Nah, kalau ada interrupt, maka ini program ISR ini tugasnya ngecek interrupt itu dari siapa, apa isinya, dan seterusnya. Nah, kita lihat program counter ini akan diisi dengan alamat Y. Alamat Y itu alamat pertama dari ISR. Setelah alamat dari ISR di load ditaruh di program counter, maka dia programnya dieksekusi baris per baris. Ini. Misalnya tadi, misalnya kertas habis, di kertas di printer habis, maka pengecekan interrupt ini ujung akhirnya sampai mana? Sampai keluar notifikasi tulisan ya, di layar yang kira-kira isinya kertas habis. Siapa yang mengelola itu? Sistem operasi. Ya, nanti di semester depan ya, kalian belajar sistem operasi lanjutan dari COA ini. Nah, setelah mengeluarkan message seperti tadi, maka pengecekan interrupt selesai, maka akan dilanjutkan mengeksekusi program yang terhenti, yaitu baris N+1. Maka di kanan, ini kita lihat, alamat N+1 ini akan ditaruh kembali ke program counter, termasuk isi register sebelumnya yang diungsikan dikembalikan ke semula. Setelah itu, program yang terinterrupt ini akan dieksekusi kembali. Nah, itu yang terjadi di gambar ini ya, disuruh cerita seperti itu. Ya tentu kalimatnya bebas ya, tidak harus seperti itu. Ya. Jadi di komputer yang kita pakai itu sebenarnya sangat sibuk sekali ya. Tadi interrupt misalnya berasal dari printer kan, padahal ya ini sedikit menyinggung ke materi sistem operasi. Di komputer itu kan banyak sekali proses. Biasanya setiap proses itu harus dilayani atau dieksekusi. Jadi kalau banyak proses, maka setiap proses dikasih jatah waktu sebentar-sebentar. Jadi sebentar-sebentar terjadi interrupt karena time out. Ya. Jadi yang terjadi sebenarnya sibuk sekali. Kalau kita lihat task manager ya, ini sedikit agak memanjang. Nah, kita bisa lihat ini ya di task manager. Ini adalah daftar ini proses-proses ini yang sedang aktif di laptop saya. Kemudian ini kalian bisa lihat nih ya. Ini berubah-ubah. Artinya apa? Banyak proses ini dieksekusi secara bergantian ini. Setiap terjadi pergantian proses, maka terjadi interrupt yang seperti ini. Jadi komputer itu di dalamnya sangat sibuk sekali sebenarnya ya. Oke. Ada pertanyaan dari gambar ini? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, tentang bus ya. Ini bus sinkron.
Sinkron itu cirinya ada clock. Ini yang T1, T2, T3 ini clocknya ya. Yang diminta ketika perintah read, ya, jelaskan aktivitas pada setiap siklus. T1 apa, T2 apa, T3 apa. Gambar ini adalah gambar urut-urutan yang terjadi di dalam bus, tapi ini adalah versi simple ya, karena versi yang lebih lengkapnya dicontoh tentang eksekusi bus PCI ya, itu sedikit lebih detail. Kalau ini lebih simple. Jadi sebelum eksekusi read atau write dieksekusi, selalu diawali dengan tahap awal. Nah, ini kalau di contoh ini tahap awal. Apapun instruksinya, apapun perintahnya, ini harus dilakukan. Apa tahap inisiasinya adalah device yang akan menggunakan bus. Dia harus men-set atau menandai ya, bahwa dia menggunakan bus. Di sini adalah yang status lain ini. Dia tandai dulu, oh saya menggunakan bus. Ya. Setelah itu, dia naruh alamat. Jadi, itu pasti alamat. Ya. Alamat dari memori atau device. Ditaruh. Setelah itu, ngirim sinyal alamat siap. Jadi ini tahap inisiasi ini. Inisialisasi awal ini. Nah, kalau di soal ini yang ditanya instruksi read. Read itu ini ya. Itu tadi inisiasi yang terjadi di clock 1. Di clock kedua, berarti yang kita lihat dua ini ya. Yang ditanyakan read ini kan. Aktivitasnya ada di sini, di clock kedua. Apa itu? Perintah baca. Jadi di clock kedua yang terjadi hanya ngirim perintah baca. Jadi alamatnya dulu di set ini di clock 1, perintah baca di clock 2. Di clock ketiga, ini adalah jawaban atau data. Ya. Data dikirimkan misalnya dari memori. Itu di clock ketiga. Jadi yang lainnya tidak kita bahas karena yang ini adalah untuk write. Ya. Aktivitasnya kita tidak bahas karena yang ditanyakan read. Oke. Kalau write gimana? Tahap ini ya, tahap 1, saya sebut tahap 1, inisialisasi ini dilakukan. Terus lanjutannya di clock kedua adalah, ini write itu berarti nulis ya, nulis data. Datanya disiapkan di clock kedua. Kemudian ingin ngirim sinyal, data sudah siap. Maka di clock berikutnya inilah data masuk di memori. Penulisannya dilakukan di clock ketiga. Itu kira-kira jawaban dari pertanyaan yang ini. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Cukup jelas? Mau tanya Pak. Silahkan. Tadi kurang nangkep yang bagian address enable Pak. Oke. Saya ulang ya. Ini saya hapus dulu. Jadi di tahap inisialisasi itu dilakukan peletakan address atau alamat. Ya. Di clock 1 ini ada 3 aktivitas. Ini ya. A, B, C. Ini harus selesai dilakukan di clock 1. Jadi sinkron itu konsekuensinya itu ya. Aktivitas itu sesuai waktu, nggak boleh telat. Kalau telat error. Jadi 3 aktivitas harus selesai di clock pertama. Yang pertama adalah device yang akan menggunakan bus, dia selalu ngasih tanda men-set ya, atau istilahnya apa itu, sudah memesan, bukan memesan, tapi memberi tanda supaya device lain tahu bahwa bus sedang ada yang gunakan. Ya. Setelah itu, bit-bit alamatnya ditaruh. Setelah itu, selesai naruh bit alamat, dia ngasih sinyal. Alamat sudah tersedia. Misal, ini yang membaca data adalah CPU.
mau membaca ke memori, maka sinyal ini akan diterima oleh memori bahwa sudah ada alamat, maka memori akan melakukan proses decode atau penerjemahan alamat. Nah, kita sudah pelajari detailnya di bahasan tentang RAM ya. Oke, jadi di clock kedua ini adalah sebenarnya terjadi proses decode di memori. Targetnya menemukan lokasi data yang mau dibaca. Nah, di clock ketiga ini baru dia kirim datanya. Ini memori ya. Itu kira-kira ya, address enable itu adalah dilakukan setelah bit-bit alamat ditaruh di bus. Apakah sudah ini kejawab? Berarti tugasnya untuk mengirim sinyal aja, Pak ya? Memberi tanda. Ya, memberi tanda ke device lawannya. Dalam hal ini misalnya CPU mau membaca memori ya, RAM. Maka itu memberi tanda ke RAM bahwa sudah ada alamat di bus. Nah, kalau sudah ada tanda, maka aktivitas RAM adalah dia akan mendekode, menerjemahkan alamat itu untuk menemukan lokasi data. Oke, gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan gambar ini ya. Berdasarkan gambar urutan eksekusi B dan C di bawah ini, urutan eksekusi manakah yang lebih lambat selesainya? Apa alasannya? Nah, ini ada judulnya ya, gambar ini tentang interrupt ini sebenarnya, masih topiknya interrupt. Yang kiri itu interrupt short IO wait, yang kanan long IO wait. Ya, coba ya, kita jelaskan dulu yang kiri apa yang terjadi ya. Ini memang gambarnya terlihat agak rumit ya. Jadi ini tentang sistem yang ada interrupt ya. Interrupt itu yang ini. Ini gambar yang bintang ini artinya terjadi interrupt. Jadi urutannya adalah program user sedang dieksekusi. Kemudian di dalamnya ada perintah nulis, misalnya nulis ke hard disk. Kalau ada perintah nulis, maka dipanggillah ya perintah untuk nulis ke hard disk ya, IO program ini. Setelah program ini dipanggil, dijalankan, maka terjadi penulisan di hard disk. Nah, setelah IO program dieksekusi, maka dia kembali ke program utamanya, melanjutkan eksekusi, yaitu bagian program misalnya nomor 2A. Jadi di saat yang bersamaan, ada aktivitas nulis di hard disk, ada aktivitas oleh CPU, itu mengeksekusi lanjutan program 2A. Kemudian nanti ketika hard disk selesai nulis, dia akan mengirimkan sinyal berupa interrupt. Nah, ini interrupt-nya. Ini adalah datang dari misalnya hard disk ya. Ketika program sedang dieksekusi ada interrupt, maka program dihentikan. Kemudian program yang menangani interrupt dieksekusi. Ini mirip seperti yang di sini ya. Seperti di sini gambarannya. Jadi program tugas yang ngecek interrupt dijalankan. Setelah dicek selesai, maka dilanjutkan eksekusi program user nomor 2B misalnya. Kemudian ada perintah nulis lagi. Maka terjadi aktivitas yang mirip seperti sebelumnya ya. Dijalankan perintah nulis ke hard disk, kemudian ada penulisan di hard disk, kemudian dilanjutkan eksekusi program berikutnya, misalnya nomor 3A, kemudian ketika selesai nulis, hard disk memberi sinyal dalam bentuk interrupt, kemudian kalau ada interrupt handler dieksekusi untuk ngecek interrupt tadi apa. Ya. Setelah selesai ngecek, lanjutkan lagi. Nah, kalau yang kanan, ini ada sedikit beda. Jadi nomor 1 dieksekusi ada perintah nulis. Oke, setelah perintah nulis dijalankan, ada penulisan di hard disk, dia lanjutkan bagian program terus sampai datang perintah nulis berikutnya. Ternyata di hard disk itu belum selesai, cukup lama. Nah, biasanya kalau hard disknya udah hampir penuh ya, itu
lebih lama. Kenapa? Karena mencari tempat kosong itu menjadi lebih lama, ya. Tempat kosong yang bisa untuk ditulisi. Nah, ya, jadi di hard disk itu cukup lama, sehingga datang perintah kedua. Nah, saat itulah terpaksa ini ya, CPU nunggu hasil dari perintah nulis pertama. Setelah ada laporan, maka dia cek ya, interrupt handler, berupa interrupt juga ya laporannya. Setelah dicek, tidak ada apa-apa, maka dia baru bisa lanjutkan eksekusi dia kirim perintah nulis yang kedua, kemudian diulangi lagi, kemudian dia lanjutkan bagian program nomor 3, dan terjadi lagi di hard disk lama. Dia nunggu lagi. Nah, pertanyaan di sini adalah urutan eksekusi mana yang lebih lambat? Ya, tentunya yang terjadi penulisan lama di hard disk, yaitu yang gambar yang C ini lebih lambat. Ya, apa alasannya? Ya, karena penulisan di hard disk itu butuh waktu lama. Ya. Kalau yang sebelah kiri itu cepat. Sebelum datang perintah nulis kedua sudah selesai. Yang kanan sudah datang perintah nulis kedua ternyata belum selesai. Maka di sini CPU terpaksa nunggu dulu. Gitu ya. Itu kira-kira jawaban dari pertanyaan ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak. Ya, silakan. Berarti untuk kesimpulan dari kedua gambar ini Pak, B dan C berarti lebih lama ya, lebih lambat yang C ya Pak, karena harus menunggu. Iya, betul. Respon dulu. Iya. Baik Pak, makasih Pak. Yang lebih lambat itu yang kanan ya, yang long IO. Oke, kalau dari pertanyaan yang dikirimkan ini saja. Namun kalau dari rencana semula itu sampai jam 9. Tapi saya kira kita kalau ada pertanyaan bisa extend sampai 9:30 ya. Apakah ada pertanyaan lain mungkin di luar yang ditanyakan ini? Silahkan. Punten Pak. Ya. Saya masih kurang terlalu ngerti bagian MIPS Pak. Oke. Apa ini yang ditanyakan? Kurang lebih sih hampir semua Pak. Jangan semua ya, waktunya nggak cukup. Mungkin bisa dibuat nih, apa ini ya. Mungkin bisa dibuat singkat Pak materinya karena dari kelas saya mungkin kurang dapat materinya full Pak. Ya, jadi MIPS itu ya, MIPS itu ada 3 pertemuan ya. 13, 14, 15. 13 itu bicara tentang datapad. Ya, coba kita buka dulu slide-nya ya. 13, 14, dan 15. Nah, yang 13 ya. Ini tentang datapad. Datapad itu apa? Arsitektur MIPS. MIPS-nya ini MIPS yang multisiklus ya. Nah ini menjelaskan tentang komponen ini. Di UAS nanti kalian diberikan nih gambar ini ya. Jadi ada dilampirkan ini gambar ini. Barangkali diperlukan ya, barangkali. Jadi menjelaskan masing-masing komponen. Control unit, memori, instruction register, ALU ya dan seterusnya. Itu di pertemuan 13 intinya menjelaskan ini masing-masing komponen ya. Ini ada PC program counter. Oke. Masing-masing itu fungsinya apa. Kemudian setelah dijelaskan di situ termasuk juga register ya, yang ada 32 buah register. Ini nanti dilampirkan ya di UAS ini diberikan ya. Nggak usah dihafalkan, diberikan ini. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah format instruksi. Nah, format instruksi untuk MIPS itu selalu 32 bit. Kalau SAP 2 kemarin,
itu kan ada yang 1 byte, ada yang 2 byte, ada yang 3 byte ya, panjang instruksinya ya. Kalau SHP-1 selalu 1 byte. SHP-2 ada yang 1 byte, ada yang 2 byte, ada yang 3 byte. Kalau MIPS itu selalu 32 bit atau 4 byte. Apapun instruksinya selalu 32 bit. Itu MIPS ya. Nah, formatnya itu beda-beda. Kita langsung lihat ini ya. Contoh yang pertama ini instruksi jam. Ini 32 bit, terdiri dari 2 bagian. Jadi kalau di MIPS, yang penting itu 6 bit paling kiri. Karena ini menentukan jenis instruksinya apa. Ini nilai dalam desimalnya ada 2. Kalau 2 berarti instruksinya jam. Kalau jam, maka bit sisanya sebanyak 26 bit, ya 0 sampai 25. Ini disebut dengan ada yang disebut immediate ya, atau di sini tulisnya address. Ini format instruksi jam. Jam itu lompat tanpa syarat. Kalau di SAP berarti JMP instruksinya. Kalau di MIPS cukup huruf J aja. Ini contohnya ya. J exit ya. Ini langsung lompat ke label exit. Itu format yang pertama ya, jam. Yang kedua, format untuk instruksi branch. Branch ini untuk lompat yang bersyarat. Misalnya BEQ, branch on equal, itu ada ngecek 2 buah bilangan. 2 buah bilangan itu ada di register RS dan RT ya. Jadi register RS menyimpan bilangan pertama, register RT menyimpan bilangan kedua. Ini akan dibandingkan. Kalau BEQ, ya BEQ berarti branch on equal, itu dicek sama atau tidak. Kalau kedua bilangan tadi sama, maka terjadi lompatan. Kalau beda, tidak lompat. Kebalikannya adalah yang BNE. Kalau BNE, kalau tidak sama, lompat. Kalau sama, tidak lompat. Ya. Nah, kode instruksinya untuk branch BEQ ya, khususnya ini ya, BEQ. Ini 4. Oke. Kemudian tipe R. R itu singkatan dari register. Ini format instruksi yang paling panjang. Ada 6 bagian. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kode instruksinya 0. Jadi bitnya 0 semua nih, 6 buah. Registernya ada 3. RS, RT, RD. RS itu bilangan pertama, RT bilangan kedua, RD untuk menyimpan hasil operasi. Kalau penjumlahan berarti disimpannya di register RD ini. Sum ini hanya untuk menggenapi agar jadi 32 bit ya. Ini biasanya isinya 5 buah bit 0. Nah, function ini yang menentukan operasinya. Apakah penjumlahan, pengurangan, operasi AND, operasi OR, atau set on less than. Ini 6 bit ini yang menentukan. Jadi ini paling banyak nih ya, 6 bagian tipe R. Kemudian tipe lainnya adalah load atau store. Ini berkaitan dengan memori. Ini ada 4 bagian. Ini hampir sama dengan branch, cuma fungsinya beda. Kalau load itu kodenya 35. Kalau store kodenya 43. Ini angka desimal ya. Kemudian ada 2 buah register. Register RS isinya address. RT ini digunakan untuk data. Apa itu base address? Nah, perlu diketahui bahwa ketika mengakses memori, maka yang diakses ini adalah alamat fisik. Alamat memori. Itu bisa diperoleh dari penjumlahan base address dengan offset. Base address itu disimpannya di register RS. Offset itu yang 16 bit ini. Ya. Contohnya ini instruksi misalnya ini ya. Ini. Nah, float word register T1, offset. Offset ini ada nilainya ya, ada angkanya. Kemudian yang di dalam kurung ini adalah register yang menyimpan base address, alamat dasar dari memori. Jadi kalau load word ini kan baca memori ya. Alamatnya di mana? Base address ini alamat dasarnya. Alamat dasar itu apa? Saya gambarkan di sini misalnya ini memori ya. Banyak alamatnya. Nah, misal
Base address itu di sini. Base address itu adalah titik acuan untuk mulai menghitung atau menggeser ke alamat yang berapa. Misalnya ini base address-nya 100. Ya. Kemudian offset ini adalah seberapa jauh dia bergeser dari angka 100. Kalau offsetnya sama dengan 5, maka dia akan bergeser ke bawah. Ke bawah itu ke alamat yang lebih besar ya, sebanyak 5 alamat. Ya, jadi dari titik acuan ini. Kalau offsetnya negatif, berarti bergeraknya ke atas, ke alamat yang lebih kecil. Jadi offset bisa negatif. Oke. Nah, base address itu adalah kalau misalnya katakanlah ada array ya. Di pertemuan 15 itu ada contoh ya, program array. Array itu kan kumpulan dari banyak data. Maka array itu alamat awalnya ditaruh di alamat berapa, itu namanya base address untuk array tersebut. Atau kalau ada variabel, ada program variabelnya misalnya integer, ya integer itu berapa byte? Ada yang long, ada yang short ya, katakanlah 4 byte. Nah, byte pertama ditaruh alamat berapa? Itu base address untuk integer tersebut ya. Kira-kira seperti itu pengertiannya. Titik acuan dari data yang mau dibaca. Itu instruksi load atau store ya. Jadi format instruksi seperti itu yang kita pelajari ya. Yang kita pelajari maksudnya dalam bentuk eksekusinya yang dikaitkan dengan data path MIPS ya. Kalau instruksi sebenarnya itu banyak. Jadi perlu saya infokan ya, nanti ketika UAS ya, kalian akan mendapatkan ini ya. Ini diberikan ya. Ini daftar instruksi SHP2 ya. Kemudian daftar register. Kemudian, nah ini daftar opcode. Kotak yang atas ini adalah format instruksi biner. Jadi ada opcode, ada RS, ada RT, immediate. Ini yang 16 bit. Ini format biner. Kemudian yang di bawah ini adalah format assembly-nya. Jadi misalnya instruksi apa? BEQ ya, tadi yang branch. Maka di situ ada 2 buah register RS dan RT. Letaknya seperti ini. Ini opcode-nya, kode instruksinya, nilai desimalnya 4 ya. Branch itu nilai BEQ, nilai desimalnya 4. Kemudian RS, RT, kemudian label. Label ini adalah nilai yang ada di sini dikalikan 4. Kalau RS sama ya, seperti ini RS, register, nomor register ya. Nomor register bilangan pertama, ini nomor register bilangan kedua. Kemudian khusus untuk instruksi branch ya, instruksi yang lompat, ini perhatikan ya, saya pengen nampilkan di pertemuan 15 ya. 15 atau 14. Gak lupa nih. 14 kayaknya ya, yang ada tabel ya. Atau malah 13. Coba. Saya pengen tunjukkan ini ya, supaya kalian nanti tidak salah. Ini. Nah, tabel ini. Perhatikan untuk instruksi yang lompat. Lompat itu apa? Semua branch dan jam ya. Maka nilai ada yang input address, ada offset, ada immediate di dalam biner itu seperempatnya di instruksi di assembly. Ini misalnya ya, ini di biner nilainya 25, ini yang 16 bit ini nilainya 25. Kalau dalam assembly maka dikalikan 4 jadi 100. Kenapa? Karena ini nanti biner ini akan melalui komponen yang namanya save left to. Save left to itu sama dengan perkalian dengan 4. Jadi binernya ini akan mengalami perkalian dengan 4, sehingga ketika ditulis ke dalam assembly, nilainya jadi 4 kalinya atau 100. Ya. Demikian juga jam. Ini yang 26 bit,
binirnya nilainya 2500, maka kalau dalam assembly ditulisnya menjadi 2500 kali 4, 10.000. Itu khusus instruksi branch dan jump, instruksi yang lompat. Kalau instruksi yang tidak lompat, angkanya tidak berubah. Misalnya ini ya offset di instruksi loadword storeword, di ini 100, maka di assembly-nya tetap 100. Ya, jadi yang angka di biner dan assembly beda, itu instruksi yang lompat, branch dan jump. Itu yang kalau ada konversi instruksi, hati-hati. Kalau dari biner ke assembly atau sebaliknya dari assembly ke biner, hati-hati untuk dua jenis instruksi tersebut. Ya. Yang mau bertanya bisa langsung menginterap ya. Izin Pak. Jadi singkatnya yang dikali 4 itu untuk instruksi BEQ, BNE sama yang jump ya Pak ya? Ya, instruksi yang di situ potensi terjadi lompatan. Apakah selalu itu Pak? Ya. Selalu Kalau yang dikali tidak 4 ya berarti ya? Ya, selalu. Karena gini, di gambar nih 14 ya. Misalnya ini, loadword ya. Ini siklus 3 ya. Loadword itu baca data memori ya. Kalau kita back, nah ini siklus 3. Itu aktivitasnya terjadi ini ya. Ada ini nih, siklus 3 ini. Apa ini? Ini adalah menghitung alamat ini sebenarnya. Tadi yang ditanyakan yang apakah selalu kali 4 ya, berarti bukan loadword. Coba kita lihat yang branch ya. Kalau loadword ini nggak ada perkalian 4 yang branch. Storeword tipe R yang branch. Nah, ini branch ya. Oh ya, perlu diketahui ya, ini untuk instruksi MIPS itu paling banyak itu ada 5 siklus ini. Paling banyak 5 siklus. Kemudian untuk setiap instruksi, siklus 1 dan 2 itu pasti sama. Hampir sama kalau SAP 1 ya, clock 1, 2, 3, apapun instruksinya, aktivitasnya sama. Untuk MIPS, siklus, jadi disebutnya bukan clock ya, tapi siklus. Siklus 1 dan 2. Siklus 1 itu fetch, ngambil instruksi, siklus 2 itu decode. Ini apapun instruksinya sama aktivitasnya. Ya, ini di slide ini bisa kalian lihat nanti ya detailnya. Ini yang terjadi ini. Siklus 1 dan 2, aktivitasnya apapun sama. Nah, siklus ketiga ini baru beda-beda. Bisa perbesar. Siklus ketiga untuk instruksi R-type itu contohnya penjumlahan, yang terjadi adalah operasinya, misalnya penjumlahan ya. Tapi kalau instruksi memory reference, ini instruksi yang baca atau nyimpan data ke memori, yang terjadi ini. Proses penjumlahan atau penghitungan ya. Ini sebenarnya ngitung alamat nih, ngitung alamat memori ini ya. Nah, tadi yang kali 4 tadi adalah untuk branch atau jump. Ya, kita akan coba cek ya apakah terjadi perkalian dengan 4. Jadi instruksi branch atau jump itu 3 siklus selesai. Ya, 3 siklus selesai. Kalau instruksi tipe R itu 4 siklus. Itu mirip dengan instruksi store ya, 4 siklus. Yang paling banyak butuh 5 itu load. Ini sampai 5 siklus. Paling panjang nih, hanya satu jenis instruksi ini ya, yang kita pelajari dengan arsitektur yang ada. Nah, perhatikan bahwa siklus 1 itu ada 2 aktivitas utama, yaitu ini. Mengambil instruksi, ditaruh di R. Dan yang kedua, increment PC. Incrementnya adalah plus 4 untuk MIPS. Kenapa plus 4? Ada yang tahu? Karena panjang instruksi MIPS itu 4 byte atau 32 bit. Setiap satu alamat memori bisa diisi data 1 byte atau 8 bit.
Jadi setiap instruksi pasti menempati 4 alamat. Jadi kalau mau membaca instruksi berikutnya, berarti harus melompati 4 alamat. Itu kenapa increment-nya plus 4 untuk MIPS ya. Ini terjadi di siklus 1 ya. Ada 2 aktivitas ini. Ambil instruksi dan isi di increment. Di siklus kedua, ini ada 3 aktivitas. Ada 3 aktivitas ya. Yang pertama, mengambil bilangan di register pertama. Register pertama itu yang nomornya ada di bit 21 sampai 25 ya. Disimpan di register A. Yang kedua, ngambil bilangan kedua. Nomor registernya ditentukan di bit 16 sampai 20. Ini instruksi ya, bit instruksi. Disimpan di register B. Yang ketiga, ini terjadi operasi penjumlahan dan ini simbol dari save left to. Save left to itu perkalian dengan 4. Oke. Disimpan di allow out. Apa ini? Ya, kita lihat ya. Yang dijumlahkan adalah nilai PC, tapi ingat PC yang di siklus 2 ini adalah PC yang sudah mengalami penjumlahan dengan 4. PC plus 4. Jadi PC plus 4 di siklus kedua ini ditambahkan lagi dengan sign extend bit 0 sampai 15. Yang kita lihat gambarnya ya, yang di siklus 2 ya, supaya lebih jelas. Siklus 2. Nah, ini siklus 2. Ini siklus 2. Jadi, kalau dari gambar ini ada 3 target. Ini yang ditandai dengan kotak. Dengan garis warna hitam ini ya. Ini target. Ini target pertama, target kedua, target ketiga. Target pertama, membaca bilangan pertama ini dari register ya. Disimpan di register A. Yang kedua, bilangan kedua di register B. Target ketiga, disimpannya di allow out. Ini juga tempat nyimpan sementara ya. Apa yang disimpan adalah hasil penjumlahan. Penjumlahan dilakukan oleh ALU. Apa yang dijumlahkan adalah nilai program counter yang ini garis merah ini ya. Program counter ini, ingat di siklus kedua ini sudah plus 4 ya. Karena di siklus 1 sudah terjadi penjumlahan dengan 4 nih. Jadi ini sebenarnya sudah PC plus 4. Ini masuk ke ALU. Dijumlahkan dengan ini. Bit 0 sampai 16. Ya. Dimasukkan sign extend. Sign extend itu fungsinya hanya untuk mengubah 16 bit jadi 32 bit. Tidak mengubah nilainya. Kemudian sign extend masuk save left to. Nah, geser 2 bit ke kiri itu sama dengan perkalian dengan 4. Setelah itu, masuk ke ALU, dijumlahkan, disimpan di allow out. Ini siklus kedua. Ya. Jadi, kalau kita lihat di ringkasan tadi, yang ini, siklus kedua ini masih menyiapkan data ini dibilangnya ya. Ini data pertama di register A, data kedua di register B, data ketiga melakukan penjumlahan ya dengan bilangan yang sudah dikalikan 4. Disimpan di allow out. Nah, apakah hasil yang dilakukan di siklus kedua akan kepakai semua? Belum tentu. Tergantung instruksinya. Misal, kalau instruksinya tipe R, maka ya allow out di sini ya. Allow out di sini itu nggak dipakai ini. Kenapa? Karena itu nanti ditimpa oleh hasil operasi bilangan pertama dan kedua. Paham ya? Kalau tipe R, ini allow out di sini nggak dipakai. Kalau floatword atau strawword, ini juga nggak dipakai. Kenapa? Karena kena timpa ini ya, allow out-nya isinya kena timpa oleh operasi ini. Terus kapan allow out-nya dipakai? Nah, ini kita lihat untuk instruksi branch ya. Terjadi, ini kasusnya adalah BQ ya. Jika bilangan yang ada di ini, register A dan di register B nilainya sama, maka program counter diisi dengan allow out. Allow out itu apa? Yang tadi sudah mengalami perkalian dengan 4. Oke, jadi ada proses perkalian dengan 4. Itu kalau branch. Kalau jam bagaimana? Kalau jam, maka perhatikan di sini. Hasil yang dilakukan di siklus 2 ini sama sekali tidak ada yang dipakai.
Beda, jam itu yang terjadi adalah operasi penggabungan bit, yaitu 4 bit dari nilai PC. PC yang mana ini? PC yang ini, di siklus 1 ini, sudah PC plus 4, itu 4 bit paling kiri, yaitu bit 2831 diambil. Ini digabungkan, concat ya, dengan 26 bit dari instruksi yang sudah save life tuh dikalikan 4. Jadi ada perkalian dengan 4 juga di sini. Ini jadi 28 bit, digabungkan dengan 4 bit, jadi 32 bit. Itu yang terjadi di multisiklus seperti itu ya. Jadi aktivitas di siklus kedua ini bisa kepakai, bisa tidak, tergantung jenis instruksinya. Ini ya, ini menjawab apakah selalu dikalikan 4 ini. Instruksi yang melompat, yaitu branch dan jump, itu selalu di dalamnya ada proses perkalian dengan 4. Kalau untuk jump, dilakukannya di siklus 3, perkalian 4. Kalau untuk branch, dilakukannya di siklus kedua, perkalian dengan 4 itu. Oke, kira-kira itu tadi yang berkaitan dengan perkalian dengan 4 ya. Nah ini, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Permisi Pak. Ya. Mengingat waktu sudah malam, mungkin ada satu pertanyaan lagi sebagai pertanyaan penutup. Mengenai pembahasan soal itu akan dikirimkan oleh panitia melalui WhatsApp, Pak. Oke. Sebentar ya, Pak. Ya tadi saya sore tadi juga ada responsi ya di skop kelas saya ya. Itu file rekamannya sudah selesai, saya proses dan mungkin habis ini nanti saya unggah di YouTube ya. Jadi kalian bisa akses di YouTube channel saya. Nanti linknya saya infokan di grup kelas saya ya. Atau ke mana nih, ke panitia ini juga boleh nanti ya. Itu ada beberapa hal yang berbeda yang ditanyakan ya. Jadi mungkin bisa menambah ya apa yang kita bahas di malam hari ini. Di kemarinnya lagi ya, sebelum libur itu juga sempat ada responsi 1 di kelas saya. Jadi udah ada 2 kali ya responsi, yang bahasanya juga ada yang sama, ada yang sedikit beda. Jadi ini yang ketiga ya. Jadi kalian nanti bisa lihat rekamannya, barangkali bermanfaat ya di situ. Oke, untuk yang tadi ini, apakah ada yang ini mau dikirimkan pertanyaan atau gimana tadi ya? Iya Pak, akan dikirimkan melalui via WhatsApp Pak. Bentar. Oke, sambil nunggu ya. Barangkali ada yang mau bertanya tentang ini, tabel ini. Nah, mungkin ada contoh soal buat SAP2 ada nggak Pak? SAP2 ya. Di responsi saya sebelumnya itu ada bahasan di situ ya. Jadi yang dibahas adalah tugas yang saya berikan di kelas saya, di situ ada SAP2. Jadi kalau pertanyaannya ya, yang tugas berarti tugas 12 ya. Tugas 12 kita coba lihat ini ya, jawaban dari mahasiswa aja ya. Ini sembarang aja ya, sembarang aja. Jadi supaya bisa langsung ini ya, ketahuan ini ya, apa jawabannya. Jadi yang tadi ditanyakan di awal itu adalah contoh yang ini soal kayak gini ya. Yang SAP1. Nah, sekarang SAP2-nya seperti apa? Contoh pertanyaannya adalah ini yang SAP2 ya. Nah ini ada program diminta mengomentari ya,
memberi komen dengan kalimat, maka kebanyakan yang kurang lengkap jawaban ini ya, bahwa yang dioperasikan itu adalah nilai atau isi register, bukan registernya. Jadi kalau ini, contoh ini ya, contoh ini akumulator, nilai, ini sudah betul ada kata nilai akumulator, ya. Ini kurangi nilai akumulator dengan C. Nah ini yang kurang, ini harusnya dengan isi atau nilai register C. Kemudian yang kurang lagi, hasilnya harusnya disimpan di mana? Tentu disimpannya di akumulator kembali, ya. Ini yang memberi komentar, ya. Kemudian ini menyimpulkan. Ini baris program ini kesimpulannya operasi apa? Ya. Ini kalau di contoh ini adalah ini ya 55 kurangi 13 bagi 7 misalnya ya. Berdasarkan urut-urutan di sini. Kemudian hasil akhir nih, register A isinya berapa, B berapa, C berapa, ya ini tinggal ikutin aja di sini dibaca ya. Kalau di sini kita lihat misalnya move A, C ini artinya register A ini ikuti dengan nilai C. C terakhir berapa? Nah, C ini berubah di sini increment ya. Berarti A ini akan sama dengan nilai dengan C di sini. Misalnya gitu ya. Kemudian B berapa nilainya? B itu kita lihat kalau di contoh ini adalah diberi nilai 7 di awal ya. Dan setelah itu nggak ada perubahan nilai untuk register B. Maka nilai register B jawabannya adalah sampai akhir itu nilainya 7 ya. Ini dalam hexa. Nah, seperti itu. Terus contoh lainnya yang SAP2 adalah ini. Mengubah instruksi yang ini ya, yang ini ke dalam memori. Jadi yang diminta mengisikan di sini. Ya, ini alamat memorinya. Kemudian misalnya MVIA itu kalau ditaruh di memori ya, kan sebelumnya instruksi dalam format assembly kan, MVIA, 37 misalnya. Nah, ini dicari ini kodenya. MVIA itu apa? Kodenya itu ada di sini ya. Tinggal lihat tabel ini, diberikan di tabel ini ya. MVA misalnya, oh kodenya 3E. Nah, berarti ini ya, ini 3E, ini kodenya. Kemudian 37 itu ditaruh di alamat di bawahnya. Oke, kemudian MVB, oh kodenya 06. Ini bilangannya taruh di bawahnya. Jadi MVE ini ya, ini akan menempati 2 alamat di memori ya. Ketika instruksi ini ditaruh, ini 2 alamat. Atau panjangnya jadi 2 byte. Kemudian contoh lain misalnya sub C ya. Sub C ini kodenya apa? Sub C lihat di tabel ini 91. Berarti ditaruh ini 91 hexa. Nah, ini contoh ya meletakkan ke memori dan seterusnya. Yang harus hati-hati nanti kalau ada instruksi yang jam, nah itu hati-hati ya. Oke, terus bentuk lainnya adalah ya ini menghitung ya waktu eksekusi. Ini masih sama program yang di atas, jadi baris pertama berapa kali dan seterusnya ya. Kemudian membuat program ya ini. Kalau ini pembagian berarti harus ada proses looping dengan pengurangan. Ya ini ada loopnya nih. Ya. Itu membuat program, kemudian menghitung ukurannya, kemudian hasil akhirnya berapa ya. Kira-kira seperti itu ya. Contoh soal-soal yang ini khususnya tugas ya. Tapi perlu diperhatikan sekali lagi bahwa UAS itu waktunya mepet. Ya. Jadi soal-soal yang butuh pengerjaan lama ya sebenarnya tidak cocok kalau ditanyakan di saat UAS. Artinya apa? Ya mungkin soal-soalnya bisa dikerjakan dalam waktu yang relatif singkat. Ya. Kira-kira gitu ininya ya. Oke, ini kayaknya sudah dikirimkan ya, saya coba. Iya benar Pak, udah dikirimkan. Oke, ini tentang gambar ya. Bukan ini. Nah ini. Oh ini kuis ya, kuis. Nah,
Yang ditanyakan berdasarkan isi memori dan register pada gambar di bawah ini, setelah instruksi yang alamatnya terletak pada PC selesai dieksekusi, berapakah nilai read data 1? Nah, ini program counter isinya 56, berarti instruksi ini yang dikerjakan. Bagaimana cara menjawabnya? Ya, instruksi ini harus diurai dari hexa ke assembly. Detailnya ada ya, ini di bahasan responsi, yang responsi hari ini kayaknya, mungkin nanti saya upload ya rekamannya. Detailnya nanti bisa dilihat di situ. Jadi tahapannya adalah kalau di slide itu pertemuan 13 ya. Ini konversinya ini. Nah ini mirip ya, hampir sama dengan ini. Oke, ini ada memori isinya ini, register isinya ini ya. Kemudian isi bentar ini setelah instruksi yang alamatnya ada di PC selesai instruksi. Nah ini di contoh ini kebetulan ya. Ini isi program counternya 0. Jadi alamat 0 ini yang dieksekusi. Kalau di contoh tadi ini 56 ya, berarti alamat 56. Ini 01 di 07825, jangan-jangan sama ini ya. Oh beda ya, beda. Tapi langkahnya sama pengerjaannya ya. Di slide 13 nanti kalian bisa lihat langkahnya adalah ini diurai dulu. Ini hexa diurai ke biner. Oke. Setelah diurai, ambil ini 6 bit. Ini kuncinya. Ini adalah kode instruksi. Bitnya 0 semua. Berarti kalau bitnya 0 semua, itu kategorinya instruksi tipe R atau R-type. Kalau R-type, maka formatnya ada 6 bagian. Ini adalah opcode, ya. Kemudian 5 bit itu RS, 5 bit RT, kemudian 5 bit RD, kemudian 5 bit sum, dan 6 bit function. Ada 6 bagian. Tahu dari mana? Ya ini, ya. Kodenya 0. Oke. Nah, setelah tahu 32 bit ini dibagi-bagi menjadi 6 bagian. Nah, kenapa 6? Karena kodenya op, ya. Maka kita tulis ya, kita urai RS-nya berapa? Ini 5 bit itu ya, RS register source itu nilainya 8 ya. 8 itu register berapa? Register T0. Dari mana? Nah, nanti di UAS kalian dikasih ini daftar register ya. Nah, bisa ngelihat di sini. Ya. Ada register, ada nomor, ada nama kan. Yang di mana tadi? 13 ya. Nah, ini nomor 8. Nomor 8 itu namanya register 8 itu ini ya, T0. Itu cara bacanya seperti itu. Kemudian register target RT ini ya, nilai desimalnya 10. 10 apa? Namanya register T2. Kemudian register destination ini ya, binernya ini 5 bit. Nilai desimalnya berapa? 11. 11 itu register T3. Kemudian function. Nah, function ini yang menentukan operasinya. Di sini 6 bit ya. Itu nilainya adalah 32 desimalnya ya. Ini 32. Ini instruksi apa? Nah, kalian nanti bisa lihat ya di tabel function ya, function ini function ya. Cari yang 32. Nah, ini kebetulan ini yang add ini ya. Ini 32. Berarti instruksinya adalah add pakai format ini assembly-nya. Add RD, RS, RT. Ini add, ini adalah RD. Jangan lupa ada komanya ya. RS dan RT. RD-nya berapa? RD-nya sudah kita hitung tadi ya. Register destination ini adalah register T3. Nih. RS-nya, RS itu register source. Ini yang atas T0. Kemudian register target T2. Nah, jadi
instruksi assembly jadinya ini. Sampai di sini? Apakah ada pertanyaan ini? Konversi dari hexa menjadi assembly. Jadi memang langkahnya agak panjang ya. Tapi untuk register, kalian nanti bisa lihat di tabel. Untuk apa itu? Function bisa lihat di tabel ya. Bahkan opcode bisa lihat di tabel yang nanti diberikan ini di UAS ya. Nah, ini belum selesai. Untuk pertanyaan ini belum selesai. Kenapa? Karena harus mengisi mana yang berubah. Dari mana tahunya? Nah, kita lihat isinya. Register T3 ya. T3 tadi nomor berapa? 11. Kita lihat register nomor 11 ya. Saya ulangi. Ini destination ya, karena ini tipe R. Destination itu tempat untuk nyimpan hasil. Jadi ini nilai akhirnya berapa tergantung operasinya ya. Nah, berarti yang harus kita lihat adalah nilai ini. T0. T0 itu nomor 8. Kita lihat di sini nomor 8 isinya 15 ya, ini 15. Berarti T0 ini bilangannya 15. Kemudian untuk register T2 itu nomor 10. Nomor 10 di sini isinya 30. Register nomor 10 isinya 30. Nah, operasinya apa? Add. Berarti 15 ditambah 30. Disimpan kemana? Register T3. T3 itu nomornya 11. Ya. Ini hasilnya berapa? Hasilnya 45. Jadi, register nomor 11 isinya 45. Ini hasilnya. Kalau sebelumnya 11 itu kosong ya isinya. Kemudian di sini menjadi 45. Oke. Kemudian jangan lupa setelah dieksekusi program counter itu kan increment ya. Karena ini tidak lompat, maka increment-nya adalah jadi plus 4. Maka program counternya itu akan menjadi 4 ini. Oke. Nah, di contoh atau pertanyaan ini, ya, istilah kolom tersebut dengan kata kosong jika tidak ada isinya. Jadi, kalau yang tetap kosong, ini diisi kosong kayak gini ya. Ini sesuai dengan permintaan soal ya. Beda soal bisa beda permintaannya ya. Ini kosong. Yang lainnya berarti dilihat sebelumnya berapa isinya. Misalnya memori alamat 600 itu ini isinya 0, maka dituliskan 0 di sini ya. Alamat 616 sebelumnya berapa? 60, maka diisikan 60. Ya. Tapi ini enggak berubah. Yang berubah hanya ini ya. Nomor register nomor 11 dan program counter. Yang lainnya itu tidak berubah, sebenarnya tinggal nyalin dari isi sebelumnya. Itu yang ditanyakan di pertanyaan yang barusan ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Sepertinya cukup ya Pak, mengingat Cukup ya. waktu udah semakin malam juga Iya. Pak. Udah mau jam 10. Jadi sebenarnya masih banyak tentu ini ya yang pengen ditanyakan. Jadi coba nanti dilihat hasil rekaman di responsi sebelumnya ya. Mudah-mudahan cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang karena waktu tidak bisa kita bahas di pertemuan kali ini ya. Kira-kira itu responsi kali ini ya. Baik, alhamdulillah telah selesai responsi kita pada malam hari ini.